Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatad din hafidhakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan minimal lisan ini selalu basah mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, hari ini 17 Agustus 2020 Masehi, 75 tahun Indonesia telah merdeka, saudara. Maka pada kali ini saya ingin mengajak untuk mensyukuri kemerdekaan. Mensyukuri kemerdekaan berarti berbicara tentang syukur. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, syukur itu dari kata shin kaf ra. Shin kaf ra, syakara. Dari kata shin kaf ra yang artinya syukur. Secara bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia artinya berterima kasih. Syukur itu kalau para ulama-ulama itu menyatakan adalah orang yang punya pribadi syukur adalah orang yang ketika dia memberi merasa sedikit, tapi waktu tiba ketika dia menerima sesuatu itu dia merasa cukup banyak. Itu adalah syukur. Jadi ketika kita memberi kepada seseorang, kita merasa itu kurang yang kita beri, itu namanya syukur. Tapi sebaliknya ketika kita diberi oleh orang atau tiba kita menerima sesuatu dari orang lain, kita sudah merasa cukup. Itulah syukur, saudaraku. Artinya inti dari syukur itu adalah bagaimana yang sedikit itu menjadi energi yang luar biasa untuk kita lebih maju lagi. Dengan yang sedikit itu menjadi energi yang luar biasa untuk bergerak lebih bagus lagi. Itulah makna syukur. Jadi jiwa syukur harus ada dalam kehidupan kita, supaya kita punya energi yang positif, supaya kita punya energi yang hebat, energi yang kuat untuk melangkah lebih maju lagi. Kalau semua pribadi bangsa ini menjadi pribadi yang bersyukur, dari mulai pimpinan-pimpinannya sampai ke kalangan rakyatnya itu menjadi manusia-manusia yang bersyukur, pasti negeri ini akan menjadi negeri yang terbangun dengan energi yang luar biasa dahsyatnya. Karena kekuatan syukur bisa membuahkan sebuah energi yang luar biasa untuk bisa bergerak lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, itu kurang lebih tentang syukur. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, pertanyaannya bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita bersyukur, saudaraku ikhwataddin hafizahumullah? Kata para ulama, ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Terutama dalam kajian kita adalah bersyukur dengan kemerdekaan negeri ini yang sudah 75 tahun kita sudah raih kemerdekaan itu. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, ada 3 mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama, ikhwataddin hafizahumullah, yaitu dengan iktirafan, dengan mengakui. Orang bersyukur pasti harus ada pengakuan, supaya benar-benar syukurnya itu terwujudkan dalam kehidupan dan dalam jiwanya. Iktirafan, mengakui bahwa semua yang didapat, semua yang terjadi, termasuk kemerdekaan itu adalah anugerah yang datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Coba kita belajar dari seorang tokoh nabi yang luar biasa, masuk kategori nabi yang bisa berbicara dengan berbagai makhluk dan bisa berbicara dengan berbagai binatang. Nabi ini memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Nabi ini 3 dimiliki, yang kalau 3 dimiliki ini menjadi manusia yang luar biasa. 1 kekuasaan, 2 adalah kekayaan, 3 adalah kekuatan. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman benar-benar mengakui semua apa yang dimiliki, baik itu kekayaan, baik itu kekuasaan, maupun itu adalah kekuatan. Itu benar-benar, saudaraku, diakui sebagai apa? Nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Inilah syukur.
Jadi wujud syukur adalah iktirafan, pengakuan, itu yang paling penting. Ingatkah ketika diinformasikan kepada Nabi Sulaiman bahwa di negeri Yaman itu ada ratu yang luar biasa yang bernama Ratu Belqis. Maka kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada para punggawanya, kepada para pejabat-pejabatnya, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Kata qabla ya'tuni muslimin, kata Nabi Sulaiman kepada para pengawal-pengawalnya, para punggawa-pungganya, wahai pengawal-pengawalku, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Belqis dari Yaman ke Palestina? Ini transporter di zaman itu kan, dari Yaman ke Palestina. Nah, Nabi Sulaiman berada di Palestina, Baitul Maqdis. Maka pada waktu itu saudaraku ikhwati fillah, yang angkat pertama kali untuk mengajukan kekuatannya adalah wa qala ifritun minal jinni, yaitu adalah ifrit dari bangsa jin. Saya seraya berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai baginda, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Belqis dari Yaman itu ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Jadi itu butuh sekian detik. Karena ketika berdiri dari tempat duduk itu kan butuh sekitar 2-3 detik. Jarak antara Yaman ke Madinah kurang lebih adalah Yaman ke Palestina kurang lebih adalah 2000 km dalam tempo 2 detik. Tapi ternyata Nabi Sulaiman diam, tidak mengiyakan. Di saat Nabi Sulaiman diam, karena Nabi Sulaiman ingin yang lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh Ifrit. Atau bisa jadi Nabi Sulaiman tidak ingin Ifrit yang melakukan. Cobalah manusia yang ahli kitab, yang ahli Al-Quran, yang ahli kitab suci yang bisa melakukan. Dan itu benar. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Tiba-tiba ada seorang yang ahli kitab itu berkata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi, wahai baginda, wahai raja, saya bisa lebih cepat dari itu. Saya bisa memindahkan yang namanya singgasana Ratu Belqis itu dari Yaman ke Palestina, Baitul Maqdis, qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata engkau berkejap. Dalam sebuah riwayat Ibnu Katsir menyebutkan, sebelum engkau melihat ke langit, kau kembali lagi pandangan ke tanah, maka itu sudah ada di singgasana. Itu sepersekian detik itu saudaraku, Masya Allah. Maka apa yang terjadi, Nabi Sulaiman mengiyakan, sehingga falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Perhatikan nih, yang luar biasa menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur dengan pengakuan semua itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Apa? Ketika tiba-tiba singgasana itu memang benar-benar ada di sisi Nabi Sulaiman alaihissalam di Baitul Maqdis. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam ketika tahu kursi Ratu Belqis yang luar biasa indah dan besar itu dalam sekian seperdetik berpindah tempat dari Yaman menuju ke Baitul Maqdis? Bukan yang terjadi dari Nabi Sulaiman bukan begini, oh amazing, bukan kemudian berkata, wah hebat banget kau manusia ahli kitab, bukan begitu tuh. Bukan kemudian Nabi Sulaiman menyatakan, itu hebat saya bisa menguasai semua orang, bahkan orang-orang yang hebat mentransporter, bisa memindah benda yang berat dari tempat yang jauh. Bukan itu yang diungkap oleh Nabi Sulaiman, tapi semuanya dikembalikan oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani liyabluwani ashkuru am akfur. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Tuhanku memberi karunia yang hebat kayak begini. Liyabluwani, menguji aku sebenarnya. Ashkuru am akfur, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau mengkufuri nikmat. Masya Allah. Jadi penting itu pengakuan saudara, karena pengakuan inilah yang membentuk perwujudan bahwa diri kita pribadi orang yang bersyukur. Sedikit-sedikitnya Allah ini, ibu udah dapat rumah baru, alhamdulillah, ini berkat Allah, ini Masya Allah diberi kemudahan saya bisa mendapatkan rumah ini. Begitu tuh Masya Allah, itu syukur namanya. Ibu kok bagus banget tuh tasnya, ini yang beliin suami saya kerja keras, waduh pontang-panting ke sana kemari, dapat duit ditabung sedikit saya belilah tas yang mahal ini. Where's Allah? Allahnya nggak ada tuh, nggak ada pengakuan.
Cobalah kita niru seperti siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, masya Allah, Nabi yang luar biasa. Itu benar-benar diberi kekuasaan, diberi kekuatan, diberi harta yang berlimpah. Dia tidak pernah berkata ini atas usaha saya. Dia tidak pernah berkata ini atas kemampuan saya memanage banyak orang. Ini atas kehebatan kru saya yang saya himpun. Enggak gitu ngomongnya. Tapi ngomongnya apa? Ini adalah berkat rahmat Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah Rabbul Alamin, Tuhanku. Begitu tuh. Mestinya seperti itu. Jangan seperti Qarun. Ini ada contoh yang lain yang buruk. Qarun itu enggak sehebat Nabi Sulaiman. Qarun ini hidup di masa Nabi Musa ya. Qarun ini, saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, tidak sehebat Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kekuasaan diberi sama Allah, harta diberi, kemudian kekuatan diberi. Kalau Qarun hanya diberi apa? Harta yang berlimpah. Hartanya luar biasa. Belum ada orang yang sekaya sekaya Qarun. Yang bisa menyamai adalah Nabi Sulaiman, kan begitu. Tapi apa ketika orang pada kagum sama si Qarun ini? Hei Qarun, kau hebat banget, kau sultan nih, kau punya duit banyak, di tanganmu semua, apa bisa kau beli itu kan? Qarun berkata, ini gara-gara aku punya pikiran yang cerdas. Kalau bahasanya Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Ini disebabkan aku karena memiliki pengetahuan yang luas bagaimana mencari duit. Ini Qarun, saudaraku. Jadi kalau, Pak, kenapa Anda sukses? Mas, kenapa kamu kok sukses? Anakmu kok keterima di UTBK misalnya gitu kan ya. Oh iya, anakku pinter, ikut bimbel. Allah nggak ada tuh. Salah itu, saudaraku. Coba bagaimana founding father kita, pendiri negeri ini, saudaraku, luar biasa. Lihatlah di preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Mungkin ada yang hafal ya. Saudaraku ikhwatadina fillah, dulu saya hafal sejak SD itu. Mudah-mudahan sekarang masih hafal. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Preambul alinea ketiga, saudara. Luar biasa. Atas yang pertama yang diungkap kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Baru kemudian dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Maksudnya didorong keinginan luhur itu adalah ikhtiar manusia, para pahlawan-pahlawan yang berjuang. Itu juga harus diakui. Itu kan pahlawan-pahlawan kita yang menumpahkan darah, mengorbankan harta, mengorbankan segalanya demi perjuangan negeri ini, saudaraku ikhwatadina fidhahumullah. Tapi pahlawan-pahlawan bangsa itu, pahlawan-pahlawan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa rahmat Allah Rabbul Alamin. Dan itu diakui oleh pendiri negeri ini, saudara, bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, tirulah Nabi Sulaiman bagaimana cara mewujudkan pribadi yang bersyukur. Akui semuanya datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua baru kita ungkapkan bagaimana kok bisa jadi sukses. Datang dulu, Allahnya dulu yang dikatakan. Alhamdulillah ini berkat Allah, alhamdulillah ini qadarullah, alhamdulillah ini kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Baru dijelasin, kemarin itu saya bentuk tim dan kebetulan tim saya ini alhamdulillah, kata hamdalan terus jalan. Itu masya Allah, berjibaku, amanat, ulet, kreatif, profesional. Baru masuk itu semua. Maka saudaraku, itu cara mewujudkan syukur kita kepada Allah dengan apa? Iktirafan, pengakuan. Oke. Yang kedua apa, saudaraku ikhwatadina fidhahumullah? Yang kedua, saudaraku, adalah tahaddusan bin ni'mah. Wujud syukur kita itu dengan cara apa? Tahaddusan bin ni'mah. Ngomong positif terhadap nikmat. Kadang-kadang kita ini begini, dapat berapa sekarang, Mas? Kata seorang istri kepada suaminya. Alhamdulillah, Dek, dapat 100.000 hari ini. Istrinya mau bersyukur tapi ngomongnya begini, alhamdulillah, 100.000, alhamdulillahnya
rada lemas. Dapat 1 juta sehari, alhamdulillah, ekspresif dikit. Dapat 10 juta sehari misal, alhamdulillah. Nah apa itu kan ekspresi. Yang penting positif ngomongnya. Bukan begini, loh kok sakmono? Wah, bukan. Itu negatif itu. Itu tidak tahadusan binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Kita omongin nikmat Allah ini secara positif gitu kan. Dapat berapapun alhamdulillah, sekalipun mungkin ekspresi hamdalahnya berbeda-beda, tapi kalimatnya kan positif, alhamdulillah. Bukan kok sakmono, kok segitu, lo, itu negatif tuh saudara. Itu bukan wujud syukur. Oke. Yang ketiga apa? Untuk bisa mewujudkan syukur. Saudaraku akhwati dinna fillah. Yang ketiga mewujudkan syukur adalah apa? Tasrifan fi mardatillah, yaitu mengelola nikmat-nikmat itu di jalan yang diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai negeri ini kita kelola, tetapi pengelolaannya membuat Allah murka untuk maksiat, kan buat Allah murka. Negeri ini kita kelola, saudaraku, membuat masyarakat makmur, membuat masyarakat senang, tapi tetap dalam koridor norma-norma agama, saudara. Ini yang membuat saudaraku akhwati dinna fillah masuk kategori yang diridhai oleh Allah, yaitu mengelola nikmat-nikmat dalam kondisi atau on the track syariah, on the track ridha Allah. Maka inilah wujud kita menjadi manusia yang berkepribadian syukur. Kalau kita menjadi manusia yang berkepribadian syukur, saudaraku akhwati dinna fillah, pasti kita ini akan ditambah nikmatnya sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Kan kata Allah begitu kan ya dalam surat Ibrahim itu kan. Bahwa barang siapa yang kalau kalian mau bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh akan aku tambah, ditambah, masya Allah. Ayo kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi bangsa yang bersyukur. Negeri ini kalau bangsanya bersyukur, negeri ini kalau rakyatnya bersyukur, maka semua nikmat akan ditambah oleh Allah Rabbul Alamin terhadap negeri ini, sehingga negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, negeri yang berdasarkan atas azas ketuhanan yang Maha Esa, bukan ateis, atas azas ketuhanan yang Maha Esa. Negeri yang berada dalam pondasi konsep ketuhanan, keberagamaan. Karena negeri yang berketuhanan Maha Esa pasti menghasilkan manusia-manusia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dan kalau manusia punya kepribadian sosial, selalu mau berbagi, selalu care dengan saudara-saudaranya, selalu care dengan bangsa, rakyat-rakyat yang lain misalnya, maka akan muncullah rasa persatuan di negeri ini, yaitu persatuan Indonesia. Dan kalau persatuan Indonesia ini, saudaraku akhwati dinna fillah, benar-benar ada bersemayam di jiwa dan di dada kita, akhwati dinna fillah, maka apa yang terjadi? Kerakyatan yang dipimpin atas hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya apa? Bahwa semua kebijakan yang lahir dari rakyat ini dalam perwakilan kita, dalam permusyawaratan, itu benar-benar dituntun atas hikmat kebijaksanaan. Bijaksana karena lahir dari sebuah persatuan dan kesatuan dari pribadi-pribadi yang berketuhanan dan berkeadilan manusia. Dan itu akan bisa memunculkan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu. Kemudian yang keempat, yaitu dituntun atas hikmat kebijaksanaan yang bijak dengan penuh hikmah. Hikmah ini kalau dalam Al-Quran adalah hadis, yaitu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka saudaraku akhwati dinna fillah, lahirlah masyarakat yang berkeadilan, lahirlah keadilan sosial di seluruh negeri ini, saudaraku. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah berupa kemerdekaan. Sudah 75 tahun. Mestinya angka 75 tahun membuat kita lebih dewasa membangun negeri ini, karena atas dasar kesyukuran kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.